sebenarnya pada saat aku keluar itu masih kayak bingung, ini beneran gak sih gue keluar, ini beneran gak sih gue keluar, sampai akhirnya ya di situ ada Prinsa kecil yang ngeliatin Prinsa dewasa kayak, kok udah gede malah kayak gini sih gitu. Terus kayak diajak masuk si Prinsa dewasa ini, jadi flashback ke masa kecilnya dia. Ternyata dari kecil emang sudah banyak ditoksikin gitu ceritanya sama laki-laki. Jadi kayak, ini waktunya kamu untuk stop deh sama yang gitu-gitu gitu. Ya semiotika dari aku yang baru gitu. Aku suka banget karena itu adalah apa ya, maknanya buat aku, Prinsa yang baru tuh bisa narik loh gitu, narik aku ke yang lebih baik gitu. Itu aku paling suka, ngajakin mereka untuk berani dan sadar gitu. Sadar dulu deh sebelum berani. Sadarin kalau misalkan emang hubungan ini baik buat kamu, itu tidak akan menyakitkan sih menurut aku, dan nggak akan ngebuat kamu kehilangan diri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ya itu ngebuat diri kamu jadi, misalkan kamu suka nyanyi dilarang nyanyi, kamu suka make up dilarang make up, atau apapun yang membuat kamu happy dilarang, sama itu positif ya, harus dipertanyakan. Dirilis juga officialnya, yaitu lagu Kembali ke Aku ya. Dari awal kayak udah nangis-nangis itu kalau kita dengerin audionya ya. Untungnya kita gak bisa dengerin audio nih, kita gak nangis-nangis nih. Nanti kita dengerin ya. Secara live lagi kan. Betul, tapi kalau kamu belum nonton MV-nya silahkan ditonton, karena baru mulai aja ini udah soal pengembalian cincin. Kayak waduh, itu langsung berat. Boleh ceritain dong Prinsa soal MV-nya? Kalau untuk MV-nya ini karena aku kayak kerja sama direkturnya tuh Kak Gustaf. Jadi dia kasih ke aku storyboardnya gimana, Prince, kalau semiotikanya kan kamu babak belur nih di dalam hubungan ini, tapi bukan secara fisik tapi secara mental. Tapi kita buat di fisiknya biar kelihatan kalau kamu tuh hancur banget gitu. Dan pengembalian cincin itu tuh kayak, sebenarnya pada saat aku keluar itu masih kayak bingung, ini beneran gak sih gue keluar, ini beneran gak sih gue keluar, sampai akhirnya ya di situ ada Prinsa kecil yang ngeliatin Prinsa dewasa kayak, kok udah gede malah kayak gini sih gitu. Terus kayak diajak masuk si Prinsa dewasa ini, jadi flashback ke masa kecilnya dia. Ternyata dari kecil emang sudah banyak ditoksikin gitu ceritanya sama laki-laki. Jadi kayak, ini waktunya kamu untuk stop deh sama yang gitu-gitu gitu. Jadi dari kecil, terus ada masa SMA diputusin aku mau fokus UN gitu misal. Kisah zaman Terus mudanya. sampai akhirnya gede babak belur. Dan di situ tuh kayak sebenarnya aku tuh punya kendali untuk ngambil terangnya aku lah. Jadi kayak kalau misalkan aku mau terjebak di situasi itu boleh, tapi aku juga punya pilihan kok untuk maju ke depan, ngelepasin, tapi kita bisa maju gitu, daripada kamu pegang terus cincin itu, tapi kamu ya udah babak belur gitu. Terus. Wow. Laki-laki itu tolong bertaubat lah ya kamu ya. Mudah-mudahan bertaubat ya. Ya, jangan bikin babak belur orang. Bener, jangan. Aku sometimes suka mikir kayak, duh nextnya dia kasian ya gitu. Apa maksudnya perempuannya itu kalau dia masih kayak gitu. Tapi good luck deh. Tapi semoga kamu, mungkin kita yang gak kasih tahu siapapun itu ya, tapi saat dengerin ini tuh bisa lebih refleksi diri ya, supaya tidak melakukan hal yang sama. Betul, jangan mau dikendaliin gitu. Nah, tapi di music videonya ini kamu punya gak scene terfavorit kamu deh? Yang mana kira-kira nih? Scene terfavorit mungkin bagian yang ada cahaya. Itu tuh cahaya itu adalah ya semiotika dari aku yang baru gitu. Aku suka banget karena itu adalah apa ya, maknanya buat aku, Prinsa yang baru tuh bisa narik loh gitu, narik aku ke yang lebih baik gitu. Itu aku paling suka. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat MV-nya dari awal tuh udah sangat emosional ya. Pun juga udah dari fisiknya udah kelihatan babak belurnya, air mata pun juga udah netes gitu. Dan kebetulan kan ini adalah lagu yang memang berkisah dari yang lalu gitu. Ada gak sih kayak yang paling sulit banget tuh, salah satu adegan mungkin yang ke-trigger nih jadi inget yang lalu-lalu gitu, ada gak?
Kayaknya enggak deh. Aku tuh udah mencoba untuk mengendalikan diri aku jangan sampai terbawa masuk lagi ke perasaan itu, karena kalau udah masuk tuh susah untuk keluarnya lagi. Bisa nggak 2 hari diem gitu, takutnya gitu. Daripada kayak gitu, oke ini hanya peran, aku cuma ngasih tahu sama orang kalau ya kurang lebihnya kayak gini, tapi ini bukan apa ya memerankan kamu yang dulu gitu maksudnya. Jadi enggak sih, jadi aku sebisa mungkin oke ini aku hanya berperan aja gitu. Dan pastinya ini juga jadi pesan yang penting juga ya. Mungkin banyak di luar sana nih teman-teman kita, listeners yang mungkin berada atau terjebak di toxic relationship ya. Apa nih yang mungkin yang mau kamu sampein buat listeners? Lebih ke apa ya, ngajakin mereka untuk berani dan sadar gitu. Sadar dulu deh sebelum berani. Sadarin kalau misalkan emang hubungan ini baik buat kamu, itu tidak akan menyakitkan sih menurut aku, dan nggak akan ngebuat kamu kehilangan diri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ya itu ngebuat diri kamu jadi, misalkan kamu suka nyanyi dilarang nyanyi, kamu suka make up dilarang make up, atau apapun yang membuat kamu happy dilarang, selama itu positif ya, harus dipertanyakan. Kok kenapa ya gitu. Sampai kalau misalnya udah sadar, itu waktunya buat kamu berani memilih diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu sendiri, berubah karena orang itu. Ya udah mulai harus dipertanyakan. Tapi kalau ini kan kita ngomongin soal MV-nya juga. Ini aku lebih penasaran sama proses bikin lagunya. Jadi startnya tuh dari kalimat yang tadi itu dulu ya. Betul, daripada ku kehilangan diriku, lebih baik ku kehilangan kamu. Tapi boleh gak Prinsa diceritain kayak pas lagi rekaman, atau ada momen-momen apa nih yang menyenangkan, atau ada yang gak bisa dilupain gitu selama proses bikin lagu ini sampai akhirnya dirilis? Ini tuh sebenarnya bikinnya cuma 1 hari juga nggak nyampe sih lagunya. Ya cepet penulisannya ya? Penulisannya sama bikin demo udah langsung sama Kalava. Jadi Kalava juga best ya buat aku, karena dia bisa menerjemahkan apa yang ingin aku sampaikan gitu ya. Kita tuh nggak ada kesulitan yang gimana-gimana, cuman tuh kayak cari kata-kata yang pas gitu-gitu aja sih. Sama apa ya, nggak lama sih dari demo ke rekaman juga berapa bulan, tapi itu kayak cepet banget. Cuman pas rekamannya aku lagi sariawan. Ini rekamannya lagi sariawan. Jadi kayak nyanyinya ngomongnya gitu, sana gitu, aku nggak bisa buka nih kak, apa ya, aku bilang gitu. Itu lumayan challenging ya gitu. Soalnya sariawannya di sini sama sini, jadi nggak bisa buka ya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, Bismillah aja deh, sariawan ini jadi berkah. Sariawan yang jadi berkah. Ternyata kalau ditanya pas rekaman, kenapa lagunya sedih ya? Kok kelihatan sedih? Enggak kak, sariawan gitu ya. Jadi kita susah senyum, sedih gitu. Tapi musik videonya berapa lama nih dibuatnya? 1 hari juga. 1 hari juga. 1 hari juga. Cuma memang brainstormnya lumayan sih, kayak nentuin mau gimana gitu, storyboardnya segala macam, adjust gitu. Ya kalau untuk proses syutingnya cuma 1 hari aja. Proses syutingnya cuma 1 hari. Tapi tentu kalau udah ngomongin storyboard, pasti butuh yang lebih matang lagi kan, karena biar nunjukin arti lagunya. Gitu. Wah, seru banget nih. Listeners, boleh buat kamu yang pengen tanya-tanya, langsung aja WhatsApp ya ke kita 0811 122 1066. Kira-kira pengen tanya apa sama Prinsa?